حي على الفلاح. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini untuk sekali lagi menunaikan sholat Jum'ah bersama-sama. Kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya senantiasa berdoa agar keimanan, ketakwaan, keislaman yang ada di dalam hati kita tetap bersemayam di dalam hati kita sampai akhir hayat meninggalkan badan kita. Ayat yang saya baca tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan seyogianya setiap orang mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kau lakukan itu. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah mereka-mereka yang sukses. Kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah para penghuni surga yang sukses itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Materi kita pada hari ini insyaAllah agak sedikit teknis. Jadi materi yang diminta kepada saya adalah perkembangan AI untuk masa depan umat manusia. Topik seperti ini memang layak dibahas. Karena topik ini menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi berapa puluh tahun yang lalu, mungkin sekitar 40 tahun yang lalu, itu saya pernah menulis di sebuah harian tentang robot, tentang robot. Bahwa nanti pada suatu saat robot-robot ini akan menggantikan manusia. Nah, mereka-mereka yang punya ide tentang robot ini, itu akan mengatakan bahwa nanti robot-robot ini akan membutuhkan orang-orang yang ahli tentang perobotan. Sehingga nanti ada orang-orang tertentu yang bisa bekerja di bidang robot. Tetapi nanti, dan itu saya tulis 40 tahun yang lalu. 40 tahun insya Allah. Saya tulis di sebuah harian. Saya mengatakan nanti akan datang robot yang bisa membuat robot. Ya, sehingga robot yang akan kita temukan itu mungkin generasi ke-10 dari ciptaan robot. Karena ilmu pengetahuan itu tidak bisa dibendung. Dan ilmu pengetahuan itu kalau dibendung pasti underground, pasti lewat bawah. Dan kalau lewat bawah biasanya lebih berbahaya. Ya. Nah, saya menuliskan seperti itu dengan
dengan pandangan harus hati-hati. Harus hati-hati terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini adalah tool, alat. Kemudian ditelurkan atau ditunjukkan dalam bentuk teknologi yang bisa bermanfaat bagi manusia dan bisa menjadikan madarat bagi manusia. Ya. Saya tidak terlalu optimis, walaupun kita tetap harus optimis. Tapi saya tidak terlalu optimis bahwa teknologi ini akan membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Memang ya, tetapi pada intinya nanti akan ada masalah-masalah tertentu yang akan dibawa dengan teknologi. Teknologi yang akan membawa kebahagiaan umat manusia adalah teknologi yang dipandu dengan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu hanya bisa diperoleh dari agama. Tanpa agama, tanpa panduan dari agama, maka teknologi ini alih-alih mendatangkan kebahagiaan umat manusia, tetapi bisa mendatangkan madarat. Ya. Bertrand Russell itu seorang yang sangat terkenal, filosof, ahli matematika yang sangat terkenal. Itu mengatakan begini, bahwa genuine progress, kemajuan yang benar, itu increase in science has to be accompanied by increase in wisdom. Increase in knowledge in science has to be accompanied by increase in wisdom. I mean by wisdom is the right conception of the ends of life. Kemajuan ilmu pengetahuan harus disertai dengan kemajuan kebijaksanaan. Yang saya maksud dengan kebijaksanaan itu adalah konsep yang benar tentang tujuan hidup. Mohon maaf ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya kira Bertrand Russell juga tidak terlalu mengerti tentang tujuan hidup. Karena dia orang yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama itu tidak mengerti tujuan hidup. Karena untuk mengerti tujuan hidup itu harus mengerti tujuan mati. Kalau bapak mengerti tujuan mati itu tujuannya apa, baru mengerti tujuan hidup. Kalau bapak tidak mengerti tujuan mati, tidak akan pernah mengerti tujuan hidup. Maka itu untuk mengerti tujuan hidup mesti mati. Kenapa kita harus meninggal dunia ini untuk apa? Baru nanti mengerti tentang tujuan hidup. Maka itu ilmu pengetahuan kalau tidak disertai dengan kebijaksanaan, alih-alih mendatangkan kebahagiaan malah mendatangkan madarat. Ya. Saya beri cerita sedikit. Ya karena materinya ini agak sedikit teknis, saya beri cerita sedikit. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian mungkin pernah mendengar ada seorang penulis. Bisa dikatakan seorang filosof, tetapi lebih tepat kalau dikatakan seorang penulis yang sangat terkenal. Bapak-bapak yang di SMA insya Allah pernah mendengar. Kebetulan ini orang Prancis ini, yang namanya Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, tulisannya begitu. Insya Allah anak-anak di SMA pernah tahu ini. Ya, ini ada kata-katanya yang terkenal Rousseau ini. Kata-katanya di dalam bahasa Prancis begini, l'homme est né libre. Mais partout, il est enfer. Itu dalam bahasa Inggris, man is born free, but anywhere he is in chain. Saya kalau membaca itu bapak-bapak dan saudara sekalian, artinya bahwa setiap manusia itu dilahirkan bebas, tetapi kemudian kemanapun dia pergi, dia akan terbelenggu. Terbelenggu dengan kebiasaan, terbelenggu dengan lingkungan, terbelenggu dengan mitos, terbelenggu dengan budaya. Nah saya teringat kata-kata Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, limadha abadtumun nas waqad waladatum ummahatuhum ahrara. Kenapa kamu memperbudak manusia padahal manusia itu lahir dalam keadaan bebas? Ya. Rousseau ini sangat terkenal, ya terutama yang ada kaitannya dengan bidang pendidikan. Di Perancis itu ada kota yang namanya Dijon, D-I-J-O-N, Dijon. Dijon itu pernah mengadakan sayembara menulis ilmiah yang disayembarakan itu pada prinsipnya bertajuk apakah ilmu pengetahuan itu mengangkat harkat derajat manusia. Itu tajuknya. Nah kemudian Rousseau, ini masih sangat muda pada saat itu, datang mengunjungi temannya seorang filosof yang juga sangat terkenal ini di dalam filosof dunia yang bernama Diderot. Kemudian Diderot tanya kepada Rousseau, kamu mau nulis apa itu nanti untuk sayembara di Dijon?
Rousseau mengatakan, saya mau menulis tentang bagaimana ilmu pengetahuan mengangkat harkat martabat manusia. Kemudian Diderot mengatakan, kalau kamu nulis itu, kamu pasti kalah. Kalau kamu ingin nulis, kamu tulis bagaimana ilmu pengetahuan dan sains merendahkan derajat manusia. Kalau kamu tulis itu, kamu punya sesuatu yang baru. Ya, kemudian dia menulis dan tulisannya itu menang nomor 1 di sayembara Dijon. Salah satu kata-katanya itu yang saya ingat adalah dia mengatakan la science n'est pas faite pour l'homme en général. Artinya ilmu pengetahuan itu tidak diperuntukkan untuk semua orang. Saya kadang-kadang Bapak dan Saudara sekalian, saya kadang-kadang sependapat. Ada orang-orang tertentu lebih baik bodoh. Kalau dia bodoh aman. Di negara ini ada orang-orang tertentu kalau dia meninggal dunia, negara ini aman. Orang primitif itu kalau membabat hutan, itu cuman bawa 1 kapak, 1 pohon ditebang. Datang orang-orang pintar yang busuk ini, dibabat hutan habis. Dan terjadi banjir di mana-mana. Kemudian pada saat itu ada yang mengatakan, ini Tuhan sudah murka kepada kita. Bukan Tuhan yang murka. Itu ulahmu. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan sudah muncul di muka bumi karena ulah tangan manusia. Maka itu teknologi ini hati-hati ya. Kita lihat yang belakangan ini muncul AI, Artificial Intelligence. Kadang-kadang dinamakan AGI, Artificial General Intelligence. Luar biasa Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, luar biasa. Saya pernah mengakses AI, saya katakan, kalau kamu diminta memilih, apakah AI ini dengan semua keuntungan dan kerugiannya, apakah memang layak untuk dimiliki oleh umat manusia? Nah, jawabannya menarik. Dia mengatakan layak tapi dengan batas-batas tertentu. Selalu kata-katanya begitu. Nah, kalau saya ditanya, apakah AI ini layak untuk umat manusia? Ya, sama. Jawabannya tertentu. Untuk orang Indonesia, untuk sebagian besar orang Indonesia tidak layak. Ya, saya bisa salah. Kalau saya salah, minta maaf kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Internet itu untuk orang Indonesia layak atau tidak layak? Untuk orang Indonesia loh. Untuk orang-orang tertentu, sebagian besar. Bukan untuk Bapak di sini, bukan untuk Bapak. Kalau untuk Bapak insya Allah ada manfaat. Bapak punya handphone Bapak untuk mengaji kan? Insya Allah ya, untuk mengaji, untuk silaturahmi, untuk belajar, untuk mendengarkan pengajian. Yang punya bisnis, handphonenya untuk bisnis, baik, tidak ada masalah. Tetapi yang sebagian besar untuk apa handphone itu? Kalau tidak ada handphone, memangnya kenapa? Kalau Bapak tidak punya handphone, memangnya kenapa? Kalau Bapak tidak mengakses internet, memangnya apa yang hilang? Kalau saya tidak mengakses internet, kalau komputer saya punya masalah, banyak yang hilang untuk saya. Banyak karena saya tidak bisa belajar. Walaupun tidak sedemikian. Karena saya beri contoh Bapak-bapak ya. Di Yunani, di Athena Yunani, itu ada sekelompok filosof yang sangat terkenal. Gorgias, Protagoras, Parmenides, Socrates yang sangat terkenal. Katanya guru yang pertama, Socrates, Plato, itu hidup di zaman 400 tahun sebelum Masehi. Bisa bayangkan Bapak? 400 tahun sebelum Masehi. Tidak ada komputer, tidak ada buku, bahkan tidak ada. Muncul para filosof yang idenya Bapak baca sekarang kesulitan Bapak. Sekarang ya Bapak baca sulit. Baca dialog Plato, baca Republik, baca Menon, baca Simposium, baca Apologi, baca dialog Plato. Bapak akan lihat sulit. Sekarang 400 tahun sebelum Masehi. Ternyata bukan itu yang dibutuhkan manusia. Itu memang membantu, tanpa itu pun manusia sudah berkembang. Pertanyaannya, apakah ada gunanya? Itu kan? Pasti ada gunanya. Bapak-bapak insya Allah semua sudah pernah mencoba Chat GPT. Pernah. Ada manfaatnya, ada manfaatnya.
Kalau sekarang ini bapak-bapak ini mohon maaf. Kalau sekarang, kalau saya punya soal, saya akan lebih seret tanya kepada chat GPT daripada tanya kepada ustadz atau guru. Saya mohon maaf. Karena apa? Kalau saya tanya kepada chat GPT, kalau dia salah bisa saya koreksi. Dan kalau dikoreksi mau. Chat GPT ini kalau antum koreksi mau. Jadi saya pernah memasukkan suatu persamaan matematis dan dia jawabannya salah. Kemudian saya katakan, bukankah jawabannya begini? Oh, dia bilang mohon maaf, saya salah menangkap pertanyaanmu. Kamu betul. Saya tanya kepada ChatGPT, apakah kamu ini didesain untuk telling the truth and only the truth? Apakah kamu ini didesain hanya untuk menceritakan kebenaran? Dia bilang, yes, saya diceritakan untuk menceritakan. Saya tidak punya ide sendiri. Cuman dia bilang, saya ini mesin. Saya ini tidak punya ide, tetapi saya bisa menjawab pertanyaan dan saya akan berikan jawaban sesuai yang diminta. Bapak mau tanya apa? Mau tanya ayat Al-Quran? Mau tanya ayat ini di mana tempatnya? Mau tanya gimana tafsirnya? Bapak meminta tafsir apa? Bapak mau ngecek hadis ini hadis sahih atau tidak? Bapak mau ngecek? Cek. Dan saya tidak pernah percaya itu Bapak. Kalau dia mengatakan sahih, saya cek. Dan ternyata sahih. Hadisnya ada. Kalau dia mengatakan di Bukhari Muslim, Ibnu Majah atau Ibnu Dawud, saya cek. Dan ternyata betul. Ya, Bapak mau tanya tentang bahasa. Bapak mau ingin bahasa apa? Bahasa Arab? Pernah ngecek? Bahasa Indonesia pernah ngecek? Bahasa Jawa? Bapak mau ngecek bahasa Jawa kromo inggil? Tanya di chat GPT. Ini gimana ini kromo inggilnya dia kasih. Dan kromo inggilnya lebih bagus dari yang ahli kromo inggil. Karena dia apa? Dia punya database yang mendunia. Kadang-kadang dia bilang sebentar, berpikir sebentar, kemudian dia menyeruak ke seluruh dunia. Dia tidak bisa berpikir, tapi dia punya database yang kuat. Sehingga ada kegunaannya. Apa kerugiannya? Oh, ini di dalam semua bidang ada kerugiannya. Di dalam bidang ekonomi nanti akan terjadi kesenjangan. Siap-siap yang punya pekerjaan. Bapak kalau lihat di jalan tol itu aja contoh yang sederhana. Di jalan tol, Bapak lihat sudah tidak ada orangnya kan? Bapak nikmat kan? Tempel gini aja das, kemudian jalan itu aja. Bapak pernah tanya kemana orangnya yang jaga itu? Orangnya yang jaga gerbang tol itu kemana sekarang? Oh, gak apa-apa itu sudah ada urusannya sendiri-sendiri. Nanti akan dibutuhkan para ahli AI. Para ahli di mana kita ngerti saja tidak. Katanya Indonesia ini teknologi 4.0. Jangan lagi 4.0, 0.0 saja tidak kita ini. Teknologi kita ini terbelakang. Enggak usah cerita yang muluk-muluk. Dulu ada cerita kita bahwa kita ini bisa membuat pesawat terbang dan sebagainya. Tidak bisa. Kita tidak bisa membuat pesawat terbang. Pesawat terbang desainnya semuanya datangnya dari luar negeri. Dan akhirnya apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi? Pabriknya ditutup. Wassalam. Tenaga ahlinya lari ke Malaysia, lari ke luar negeri. Karena kita tidak punya kemampuan. Teknologi dasar kita ini lemah. Jadi jangan pintar. Kalau tidak pintar, ngakui kalau tidak pintar. Nanti jadi orang pintar. Jangan belum pintar sudah ngaku jadi orang pintar. Wow, itu berat. Seperti pemain sepak bola. Baru menang wilayah kecil teriaknya seluruh dunia. Tidak pernah menang. Ya, orang itu tawadhu. Kalau punya sesuatu mengerti kelebihannya, mengerti kekurangannya. Ya. Di dalam bidang pendidikan. Nah ini saya agak sulit. Kebetulan saya di bidang pendidikan. Kalau mahasiswa saya itu datang dengan membawa tulisan yang bagus. Saya su'udon Pak. Ini istilahnya su'udon thinking. Tetapi su'udon saya realistis. Saya bilang tulisanmu ini kok bagus. Sejak kapan kamu bisa nulis sebagus ini? Saya mengajar 45 tahun mahasiswa itu tidak bisa menulis bagus. Menulis itu seperti orang mau melahirkan itu satu paragraf. Salahnya lebih banyak dari betulnya. Apalagi bicara tanda baca. Tidak mengerti maksudnya paragraf tanda. Koma titik itu maksudnya apa? Tidak mengerti. Sumpah tidak mengerti. Saya dulu juga tidak mengerti. Tapi saya belajar. Saya dulu juga tidak mengerti. Kita tidak terdidik. Tiba-tiba datang dengan tulisan yang bagus. AI yang buatkan. Bapak mau buat apa? Mau buat puisi? Mau buat puisi? Mau buat tulisan? Ngarang buku, sehingga kalau ada orang ngarang buku mesti dicek ngarang bukunya dari mana, bahkan nanti dicek terbitnya bukunya itu sebelum AI atau setelah AI. Kalau setelah AI tanda tanya besar.
Karena Bapak bisa masukkan, minta. Tuh, buatkan saya 2 halaman cerita tentang ini. Bapak kasih kisi-kisi, nanti keluar. Dengan bahasa Indonesia yang sangat bagus. Bapak sulit. Maka itu jangan heran kalau ada anak umur 15 tahun bisa ngarang buku. Jangan heran kalau sekarang. Zaman saya dulu kalau anak umur 15 tahun bisa ngarang buku. Ya. Tapi kalau sekarang diumpankan ke AI. Ya. Saya ini sebagai guru ini agak sulit kalau ngasih mahasiswa saya soal pekerjaan rumah. Walaupun saya tahu, saya bilang kepada mahasiswa, terserah. Kamu pakai AI, kamu pakai Google, terserah karena itu tool. Tapi kamu datang ke kelas, saya tanya ke kamu. Dan di kelas tidak ada AI, tidak ada Google. Tidak ada AI, tidak ada Google. Yang ada cuman pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka itu ada orang-orang yang mengatakan begini, orang yang menciptakan AI dan sebagainya itu, nanti anak-anaknya itu tidak diajari memanfaatkan AI. Dia ajari anak-anaknya untuk membaca. Dia ajari anak-anaknya untuk berpikir. Seperti orang yang punya produk-produk yang merusak itu. Bapak tahu makanan yang merusak itu, orang yang punya pabrik yang makanannya itu merusak, itu dimakankan kepada umat. Anaknya tidak dikasih makan itu. Anaknya dikasih makan yang baik, tapi makanan itu dikasih makanan umat. Ya. Maka itu teknologi ini bagaimanapun adalah tool, adalah alat. Kalau Bapak tanya kepada saya apakah ada gunanya? Jelas. Tetapi pemanfaatannya harus yang baik. Karena kalau dimanfaatkan dengan baik seperti internet. Dulu saya mendambakan punya buku Bapak. Satu buku tafsir Al-Qurtubi. Andai kata saya punya itu saya bahagia. Harganya mahal. Saya tidak punya. Sekarang saya punya ratusan tafsir. Kalau antum minta saya kasih. Ratusan tafsir gratis. Minta bahasa apa saja tidak pakai bayar internet. Tetapi apakah tidak ada bahayanya? Ya pasti. Maka itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Maka itu perlu kebijaksanaan. Nanti saya khawatir pada suatu saat Bapak masuk di masjid begini, ini yang berbicara sudah robot. Karena robot ini bisa berbicara dan membawa ayat Al-Quran. Robot sudah dipakai sekarang di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram sudah ada robot. Walaupun saya tidak jelas mengerti gunanya untuk apa. Robotnya jalan-jalan di Masjidil Haram, mengasih air zam-zam. Kemudian kalau ada orang punya pertanyaan, diklik untuk apa? Sehingga pada akhirnya nanti manusia akan jadi tidak bermanfaat. Nah, maka itu Bapak perhatikan sebagai poin yang terakhir. Mana yang lebih bahagia hidupnya? Tukang batu, saya tidak mengecilkan tukang batu atau siapa saja. Demi Allah ini di masjid. Mana yang hidupnya lebih bahagia? Tukang batu atau karyawan industri? Kalau dari sisi saya, tukang batu lebih bahagia hidupnya daripada karyawan industri. Karena apa? Karena tukang batu itu melihat hasil karyanya. Dia berkarya, dia membangun sesuatu dan melihat hasil karyanya. Karyawan industri biasanya sama sekali, apalagi industri yang semakin maju, kebijaksanaan manusia semakin tidak dibutuhkan. Di industri-industri elektronika itu, ibu-ibu itu yang kerjanya sehari-hari cuma menekan pedal saja, tidak pakai mikir. Bapak lihat di perusahaan rokok, bisanya cuma ngelinting, tidak pakai mikir. Sehingga manusia ciptaan Allah yang pintar ini, kepintarannya akhirnya tidak dibutuhkan. Karena digantikan oleh mesin itu. Dan kalau itu terjadi, hidup manusia di dunia ini bisa jadi masalah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi mawalah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita kebijaksanaan agar mampu memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ini untuk kehidupan kita yang baik di dunia sampai di akhirat. Kita dahului doa kita ini dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita lontarkan dengan penuh keyakinan bahwa salawat kita disampaikan kepada Rasul dan Rasul insya Allah akan membalas salawat kita itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya ghafirid dunubi was sayyiat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana hukman wa ilman bis salihin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yauma yab'atun yauma la yanfa'u malun wa la banun إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.